Kasus Helwa Bahmid yang mengaku ditelantarkan oleh Bahar bin Smith memicu reaksi dari seorang netizen yang budiman dengan akun @moneymagnet789. Ia membagikan kisah tentang temannya yang pernah menjadi istri pertama dalam poligami seorang ulama dan menghubungkannya dengan apa yang dialami Helwa. Menurutnya, kehidupan poligami yang kerap dipoles dengan citra religius sebenarnya menyimpan tekanan batin luar biasa. Temannya yang awalnya lembut dan penyabar, perlahan berubah karena harus bersaing dengan istri kedua dan ketiga. Ia terjebak dalam kecemasan terus-menerus, merasa jijik saat harus menjalani kewajiban rumah tangga dan hidup dalam ketegangan karena takut suaminya lebih memilih istri lain. Situasi itu membuatnya kehilangan konsep diri hingga melakukan hal ekstrim seperti menyadap ponsel suaminya demi mempertahankan posisi. Netizen yang berbakti tersebut menegaskan bahwa apa yang dialami temannya mencerminkan kondisi yang mungkin juga dirasakan Helwa, terutama ketika seorang perempuan dipaksa menerima poligami yang tidak sehat. Ia menggambarkan bagaimana temannya akhirnya menderita penyakit parah akibat tekanan emosional yang berkepanjangan hingga meninggal dunia, sementara sang suami terus menambah jumlah istri. Dari kisah itu, ia menilai bahwa penderitaan dalam poligami seringkali dibungkam demi menjaga citra sang ulama dan menyampaikan pesan bahwa jalan menuju kebaikan tidak harus dilalui dengan menjadi istri kedua atau ketiga seseorang yang memakai label agama. Ya guys, kasus ulama poligami dan itu lagi viral, katanya nelantarin istrinya. Gue mau bahas di sini, gue kasih tau sama kalian sesuatu yang selama ini kalian nggak tahu. Dia diserang kan sama istri pertamanya, dimaki-maki sama istri pertamanya dan lain-lain kan. Gue kasih tahu yang sesungguhnya ya guys. Gue punya cerita guys. Dulu rumah gue itu deket pondok guys, deket pondok pesantren. Jadi teman gue itu dinikahin sama salah satu ulama juga. Cuman nggak terkenal kayak ulama yang satu ini, tapi terkenal. Terus dia dijadikan istri pertama guys, dijadikan istri pertama. Seneng dong, nikah, terus ya umumnya rumah tangga pada biasanya lah. Temen gue ini bestie dari sekolah guys. Gue tahu banget sifat dia tuh kayak apa. Dia tuh baik, lemah lembut, baik lah pokoknya baik. Entah gimana ceritanya, singkat cerita ternyata lakinya itu nikah lagi guys. Nikah itu sampai 2 kali. Jadi punya istri itu total 3. Yang nikah kayak gitu, nikah diam-diam. Gue gak ngerti ajaran dari mana. Nikah itu diam-diam, nikah kedua, ketiga itu diam-diam tanpa persetujuan istri pertama. Tapi setelah menikah baru istri pertamanya itu dikasih tahu guys. Baru dikasih tahu. Tantrum. Tapi karena alasannya nggak boleh marah lama-lama karena lakinya itu pendakwah dan malu sama umat. Gak tau lah doktrinnya tuh seperti apa, gue gak ngerti. Tapi yang jelas akhirnya teman gue ini cerita sama gue sampai akhirnya dia tuh menerima istri kedua dan ketiga. Sekalian mau bilang kan, wah kok bisa ya wanita itu dipoligami, wah istri pertamanya hebat sekali bisa dipoligami, sabar sekali. Nggak ada guys, nggak ada sabar. Kehidupan real life di poligami itu kalaupun ada yang berhasil, yang betul-betul tulus dan suci, itu gue sejauh ini cuma melihat di keluarga Cak siapa tuh yang kopiahan itu, siapa namanya, sama yang punya rental mobil di Tulungagung itu. Kayaknya poligami yang menurut gue betul-betul rukun tuh cuma 2 itu. Siapa? Si Cak yang pakai kopiah itu sama yang di Tulungagung yang jual rental mobil itu. Gak tau namanya siapa, pokoknya itulah. Temen gue jadi jahat sampai dia akhirnya menderita kanker hati guys. Sampai akhirnya dia meningsoy dia. Bayangin guys, orang selemah lembut itu harus bersaing dengan 2 wanita setiap hari dia tuh tekanan batin setiap hari. Istri pertama ini kan teman gue, sampai dia tuh cerita sama gue tuh nangis-nangis setiap mau disentuh sama suaminya tuh dia tuh kayak trust issue. Dia takut kalau suaminya tuh habis nyentuh si kedua dan si ketiga ini, kayak pasti selalu ditanya, kamu udah sentuh si ini belum, katanya. Pokoknya kayak gitu kan, sampai trust issue, sampai disentuh suaminya tuh ngerasa jijik. Bahkan hidup istri pertama itu tidak pernah tenang itu seperti kayak lu harus tampil sempurna melebihi si kedua dan si ketiga. Lu pokoknya harus lebih lah. Sampai setiap hari ini kerjaan teman gue yang jadi istri pertama ini ngeblokin nomor setiap jemaah, sampai jemaah perempuan di telepon lakinya itu diblok-blokin. Terus sampai ngesadap bayar orang habis jutaan cuma untuk ngesadap suaminya. Jadi ngesadap suaminya itu bukan apa-apa, biar tahu antara suaminya dan istri kedua dan istri ketiga tuh chattingannya apa aja. Laki gua temen gue ini lemah lembut kayak ini kita Willy guys.
Tapi dia bisa jadi kayak Nikita Mirzani mendadak tiba-tiba guys, kayak hidupnya tuh nggak tenang gitu guys. Kok bayangin ngeluarin duit puluhan juta cuma untuk menyadap HP suaminya supaya dia tuh tahu komunikasi apa saja yang dilakukan oleh istri kedua dan istri ketiga. Kalau tiba-tiba istri kedua, istri ketiga itu butuh duit, temanku ini yang nggak pernah busuk hati tiba-tiba jadi busuk hati guys. Tiba-tiba chatnya dihapus, suaminya kan lagi tidur, terus bini kedua, bini ketiga bilang butuh duit. Itu nanti yang baca istri pertama duluan kalau suaminya lagi tidur guys. Nanti chatnya dihapus, suaminya nggak tahu kalau bahasanya bini kedua, ketiga itu ada chat. Pokoknya dia tuh harus menjadi nomor satu. Setiap hari hidupnya tuh penuh kompetisi dan itu gak enak guys. Kompetisi memang gak harus bersaing guys, tapi dia tuh merasa harus menjadi top, in the top di antara kedua ketiga. Dia tuh gak boleh terkalahkan. Terus setiap hari itu dia tuh gak bisa marah sama suaminya walaupun dia tuh walaupun dia tuh ada sesuatu yang tidak disuka dari suaminya, kayak entah makan, suaminya tuh disuruh makan gak mau. Pokoknya gak bisa kayak istri-istri normal yang lu bisa merajuk sama suami lu bisa ngambek sama suami lu. Dia gak bahkan dia mau melakukan itu aja gak berani dia ngomong sama gua karena takut nanti kalau aku ngambek sama dia balik ke rumah istri kedua, istri ketiga nggak balik lagi ke gue, terus gue kalah. Dia sampai kayak gitu, tidak tenang itu jadi istri pertama. Jadi kalau lu lihat ada istri pertama yang nyerang istri salah satu ulama, kalian bilang dia kuat, dia tegar, enggak guys. Gue kasih tahu sama kalian ya, dia itu banyak tekanan batin juga, tertekan, menangis setiap hari, tegar aja casingnya di luar guys, aslinya hancur lebur dia guys, hancur lebur. Kompetisi itu setiap hari guys, kompetisi untuk mendapatkan suami agar tidur di rumah ngelonin dia. Itu kompetisi, kita berkompetisi setiap hari dan itu sangat tidak tenang hidup seperti itu. Ya kalau yang dijadikan kompetisi itu kalau lakinya baik, kalau lakinya nggak baik. Jadi kalian yang pada bilang wah si istri pertama ini kuat, tegar, enggak guys, hancur lebur aslinya guys, hancur lebur. Jadi istri pertama tuh juga nggak enak, kedua, ketiga nggak enak. Yang enak tuh kalau kalian jadi istri satu-satunya. Kalau kalian jadi istri pertama, kedua, ketiga nggak ada enaknya. Kecuali kalau memang kayak orang dua yang poligami berhasil ini, betul-betul kaya raya dan laki kalian tidak pelit. Terus kalau ada yang nanya, terus poin kau bikin video apa? Poin dari video gue adalah banyak jalan, banyak cara untuk menuju ke surga, banyak cara untuk masuk surga, banyak kebaikan yang bisa lu buat. Nggak perlu dan nggak harus jadi istri kedua, ketiga dari para ulama. Kalau kalian cuma mau dan punya cita-cita masuk surga, cukup lakukan hal baik. Banyak kok cara di Al-Quran tertulis kalau kau mau masuk surga, cara-caranya seperti apa. Banyak kebaikan yang bisa kau lakukan tanpa harus menjadi istri kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-14-belasan dari ulama. Nggak perlu. Makan hati. Karena poligami yang berhasil itu ada, tapi sangat jarang sekali. Sejauh ini yang gue lihat baik-baik saja itu cuma dua. Orang yang berkopiah itu yang istrinya tinggal satu rumah, dengan orang yang punya rental mobil yang jual showroom mobil di Tulungagung. Itu siapa itu namanya tuh? Dua orang itu saja. Yang lainnya kalian juga mau nanya gimana nasib teman gue yang istri pertama itu. Awalnya teman gue tuh sehat guys, mungkin setiap hari dia tuh selalu tegang, otaknya tuh selalu tegang memikirkan kompetisi, harus berkompetisi dengan istri kedua, ketiga, gimana cara mendapatkan suami. Pokoknya pikirannya setiap hari itu seperti itu. Dia sampai kena kanker hati, terus dia meningsoy guys, dia sekarang sudah jadi almarhumah dan sekarang lakinya sudah punya bini 7. Gue kadang tuh sedih kalau mikirin teman gue, ternyata laki-laki yang seperti itu yang kau perjuangkan anjing. Sampai setiap hari makan hati. Nggak layak guys, nggak layak. Kalian para perempuan, kalian kalau mau mati masuk surga, banyak caranya. Nggak harus jadi istri ulama. Bye. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Salah satu bukti bahwa perempuan itu ada beberapa yang bodoh adalah yang pertama, mau aja diselingkuhin, mau aja dipoligami. Itu menurut gue sih lu bodoh. Jangan berpikir oh iya demi agama, demi ini nggak ada. Lu bodoh. Agama kita lihat tuh Nabi Muhammad menikahi janda tua yang disarankan, membantu orang-orang miskin, bukan menikahi yang cantik yang lebih muda. Kalau kalian mau menuruti itu dan mau diperbodohi, berarti kalian memang bodoh. Itu ngeliat kasusnya lagi viral sekarang, gue gedek banget tau nggak. Bisa-bisanya yang terbaru bikin video kayak yang gak bakal mencintai laki-laki, mencintai wanita lain lagi. Kalau misalnya pun aku menikah lagi, itu bukan cinta. Terus apa? Nafsu. Dan buat para laki-laki nih, stop jadikan wanita itu objek hawa nafsu kalian. Stop. Kalian juga terlahir dari seorang wanita. Seandainya keluarga atau orang tua kalian dijadikan objek seperti itu, gimana rasanya? Dan kalian para wanita, udahlah, bangkit kalian. Jangan mau bodoh ya. Jangan mau ketergantungan sama laki-laki, bekerja kalian. Kalau enggak kalian cari laki-laki kaya yang single. Ngapain? Ya tapi kan laki-laki kaya yang single maunya yang cantik. Makanya cantik. Bisa nggak cantik? Bisa. Tapi nggak ada uang bang. Banyak alasannya ini. Wanita-wanita yang bodoh ini banyak alasan. Pusing kepala gua. Nanti giliran udah dipermainkan, diberbodohi, baru
bikin video mengadu-ngadu segala macem. Tuh di DM gue tuh banyak banget yang ngadu-ngadu. Kalian itu harus cantik kan, kalian tahu tuh laki-laki maunya yang cantik, ya berusaha jadi cantik gitu. Kalau di mata laki-laki Indonesia kalian nggak cantik, cari bule, gunakan ini, gunakan. Jangan ini doang, hati ini juga. Terus ngacak-ngacak perasaan, hati, kehidupan, keperawanan anak gadis orang. Ya enak bener diperawanin demi kenikmatan ya, daripada orang yang garap mendingan lu yang garap. Berarti ini orang sebenarnya penjahat kelamin, tapi sok-sokan nikahin tapi nggak tanggung jawab. Nikah jangan main-main ya, ini habib-habiban nih manusia. Tapi sebenarnya ini iblis, ngaku-ngaku cucu nabi. Nabi itu dari ribuan tahun yang lalu ya. Lu tau dari mana kalau lu ada tetesan nabi ha? Sekarang stop deh di negara Indonesia ini main habib-habiban, gus-gusan ataupun yang lainnya bla 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 yang mengatasnamakan agama Islam. No, jangan percaya. Kelakuannya aja nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama Islam, khususnya di ayat-ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jauh banget. Dihimbau untuk para lawyer seluruh Indonesia, coba bantu nih pasal untuk perlindungan perempuan ya, perlindungan perempuan buat The Helwa. Coba turun kemanusiaannya, jangan sampai diacak-acak sama laki-laki modelan macem si habib-habiban palsu ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan The Helwa cepat selesai masalahnya. Orang yang kayak mereka itu yang mengaku habib-habiban, udahlah jangan ada lagi di Indonesia ini. Itu bullshit.